kalau kita bicara sampai mana sebagai pemuda kabupaten ya, saya berbicara. Iya dong, saya kan kabupaten banget orangnya. Ngomong aja masih medok ya kan gitu. Di mana ada acara NU, di situ ada Gus Romzi. Moga Gus, apa ya tanggapan atau di sini Gus Romzi ngapain, coba tolong diceritakan. Saya bareng sama senior Mas Hasan dari Lakpesdam PBNU, sebentar lagi jadi ketua Lakpesdam. Amin. SK udah keluar belum Mas? Belum. Oh belum. Sekalian kita langsung nanya ke Mas Hasan, biar kita anak muda tahu ya. Sebenarnya pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan Munas dan Konbes NU terhadap perkembangan sumber daya manusia di tubuh NU itu gimana sih Mas? Ya, ini kan forum tertinggi kedua setelah Muktamar gitu ya. Dan disinilah tempat sebetulnya dirumuskan soal agenda-agenda program yang terkait semua dengan kebutuhan warga NU. Maka saya kira forum ini, Munas Konbes itu menjadi sangat strategis untuk merumuskan agenda-agenda apa yang dibutuhkan oleh warga NU, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, terkait pengembangan sumber daya ekonomi, dan berbagai agenda-agenda penting lain, termasuk di dalamnya soal isu-isu aktual, misalkan soal politik, soal sumber daya alam, soal climate change, soal Rempang yang terjadi belakangan ini. Iya ya, Rempang juga sempat dibahas ya. Juga sangat hangat, dan itu kan isu publik yang respon NU itu ditunggu-tunggu seperti apa. Nah, dari rangkaian hasil dari Munas dan Konbes ini memang ada tanggung jawab besar nih untuk anak-anak muda NU. Pertama menyerap, kemudian melakukan amplifikasi dari informasi-informasi yang dapat di sini. Terus kita mau nanya juga nih sama Mas Ulin di belakang, karena misalnya ya dalam tadi malam di komisi program kerja Mas, ada pembahasan khusus soal transformasi digital, kemudian penguatan teknologi di tubuh Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu sudah ada kayak guideline-nya. Dan itu tinggal tugasnya anak muda NU untuk menerjemahkannya ke dalam program-program kerja. Nah, kita nanya sama Ulin nih sebagai anak muda NU. Menurutmu, Gus. seberapa, kalau dari 1 sampai 10 keterlibatan anak muda NU di daerah-daerah dalam rangka memastikan program kerja PBNU itu bisa berjalan sampai ke akar rumput tuh apa ini harus gimana ya? Sebagai harus gimana dan sudah sampai mana kalau kita bicara sampai mana sebagai pemuda kabupaten ya, saya berbicara. Iya dong, saya kan kabupaten banget orangnya. Ngomong aja masih medok ya kan gitu. Nah, kalau sejauh yang saya tahu ya Gus ya, memang kalau anak mudanya yang terlibat itu biasanya ya yang mereka yang gabung tuh. Misal di Ansor, di IPNU. Nah, kalau yang mereka yang nggak diajak tuh sama anak-anak muda yang ada di daerah tuh, mereka nggak bakal mau tuh masuk. Karena merasa, mohon maaf nih, agak eksklusif gitu Gus, kesannya ya seperti itu ya. Jadi kalau penerjemahannya mungkin bagi anak-anak yang di daerah kabupaten seperti saya ya, yang harus lebih giat lagi sih Gus, bekerja lebih keras sih menurut aku. Berarti ini ya, kalau mau terlibat ya akhirnya harus bergabung dengan kelompok-kelompok anak muda. Betul, anak muda NU-nya gitu. Lebih harus membaur ya Gus. PMII, IPNU dan sebagainya. Yang anak-anak muda lah gitu Gus. Lakpesdam nggak ada ini Mas, rencana kolaborasi gitulah Mas dengan banom-banom muda NU gitu untuk memastikan lebih banyak profesional muda NU yang sesuai lah sama haluan program kerja maupun rekomendasi dari hasil Munas dan Konbes ini Mas. Banyak sebetulnya. Ya, misalkan contoh satu terkait dengan beasiswa. Oh iya. Kita lagi bikin banyak sekali Mas ya. Sudah bikin namanya NU Scholarship. Nah, disitulah sebetulnya Lakpesdam memberikan akses seluas-luasnya bagi anak-anak muda NU yang sedang belajar maupun yang akan belajar terkait triptiks untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan juga memberikan akses terhadap beasiswa.
akses belajar kan banyak banget nih. Iya, iya, iya. Dan dari pemerintah ada LPDP, Belum lagi dari ini ya, dari donor luar negeri. dari perusahaan-perusahaan swasta kan juga sangat banyak. Nah, kelemahan selama ini anak-anak muda NU itu kan dari sisi akses terbatas gitu ya, terus juga dari kemampuan bahasa itu juga terbatas. Nah, Lakosdam punya inisiatif untuk membantu mereka agar secara kemampuan itu bisa bersaing dengan anak-anak muda lain. Nah, Dimulai dari pendidikan yang lebih berkualitas dulu, Mas. betul. Dan itu terbuka untuk semua anak-anak muda NU, tidak memandang dari daerah mana, terus juga kampusnya juga bebas, mau di Amerika, di Australia, mau di Eropa, atau di lokal juga bisa, di kampus-kampus dalam negeri juga nggak masalah. Termasuk beasiswa 200 yang di UNU itu, Mas ya? Ya, itu juga kan salah satu UNU Jogja ya? UNU Jogja. Itu kan juga salah satu inisiatif yang menurut saya bagus juga. Ini peluang besar banget nih buat teman-teman. Ada 200 beasiswa di UNU Jogja. Ada tower baru yang keren banget. Fasilitasnya juga bagus banget. Full beasiswanya sampai lulus. Ada insentif-insentif lain juga. Nah, buat teman-teman semuanya, ini yang menarik di NU. Bahkan pimpinan salah satu lembaga penelitian dan kajian terbesar di Indonesia. Kalau kaitannya sama Munas dan Konbes NU, kita tetap santri, ngamprak di tangga, santai gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa menikmati NU melalui caranya masing-masing dan mendapatkan keberkahan dari setiap program kerja yang dibahas di Munas dan Konbes ini. Oke, terima kasih Gus Romzi sudah memberikan gambaran kepada anak muda di sini di daerah, tentunya buat teman-teman yang sedang mengikuti apa sih yang dilakukan Munas dan Konbes hari ini. Terima kasih Mas Hasan juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.